Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Silva dengan NIM 2348201026. Di sini saya ingin menjelaskan materi kimia bahan alam tentang steroid dan terpenoid. Langsung ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari steroid. Steroid adalah senyawa organik golongan lipid yang memiliki kerangka dasar siklopentano perhidrofenantren, yaitu struktur 4 cincin yang saling berfungsi. Tiga cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Adapun tata nama dari steroid yaitu mengikuti aturan Yupak dan sistem khusus dari steroid. Kerangka dasar disebut gonan. Yang pertama, steroid dengan 19 atom C disebut dengan androstana, 21 atom C disebut dengan pregnana, 27 atom C disebut dengan kolestana. Penomoran atom karbon dimulai dari cincin A, gugus fungsi. Ada OH, O, dan lain-lain, dan ikatan rangkap dinyatakan dengan posisi. Contoh, yang pertama kolesterol atau koles 5N 3 delta ol, kemudian testosteron yaitu 17 delta hidroksiandros 4N 3 on. Yang ketiga yaitu sifat dari steroid. Yang pertama ada sifat fisikanya. Yang pertama, padat kristalin, tidak berwarna atau putih, tidak larut dalam air, kemudian larut dalam pelarut organik seperti etanol, kloroform, dan eter. Yang kedua, sifat kimianya bersifat hidrofobik, dapat mengalami reaksi, oksidasi, reduksi, dan esterifikasi, kemudian relatif stabil terhadap panas. Adapun yang keempat yaitu rumus umum dari steroid. Steroid tidak memiliki rumus umum tunggal, namun kerangka dasarnya adalah C17 sebagai inti dari steroid. Contoh, yang pertama ada androstana C19H30, ada pregnana C21H34, dan kolestana yaitu C24H48483. Kemudian yaitu ada yang kelima yaitu klasifikasi dari steroid. Steroid diklasifikasikan berdasarkan fungsi biologis dan struktur. Yang pertama contohnya yaitu kolesterol, ergosterol, kemudian ada hormon steroid, estrogen, androgen, progesteron, kortikosteroid, asam empedu, glikosida steroid, dan vitamin D. Yang keenam yaitu macam-macam dari senyawa steroid. Yang pertama yaitu kolesterol, komponen dari membran sel, kemudian ada testosteron, hormon dari seks pria, kemudian estrogen, hormon dari seks wanita, progesteron merupakan hormon dari reproduksi, yang selanjutnya yaitu ada kortisol, merupakan hormon dari stres, aldosteron yaitu hormon pengatur dari elektrolit. Selanjutnya yaitu digitoksin, yaitu glikosida dari jantung. Yang ketujuh yaitu kegunaan dari steroid. Yang pertama medis. Medis contohnya antiinflamasi, terapi hormon, dan kontrasepsi. Dari farmasi contohnya sebagai bahan baku obat, biologi sebagai pengatur metabolisme, industri sebagai bahan sintesis hormon dan vitamin. Yang kedelapan yaitu biosintesis dari terpenoid. Terpenoid disintesis melalui 2 jalur. Yang pertama jalur mevalonat atau MVA, yaitu sesquiterpenoid dan triterpenoid. Yang kemudian yaitu ada jalur MEP atau DOXP, yaitu monoterpenoid dan diterpenoid. Kedua jalur menghasilkan IPP, yaitu isopentinil pirofosfat sebagai unit dasar. Yang kesembilan yaitu reaksi dan identifikasi steroid. Yang pertama ada reaksi kimia. Yang pertama yaitu ada reaksi Lieberman-Bunchardat, menghasilkan warna hijau atau biru. Kemudian ada reaksi Salkowski, menghasilkan warna merah atau coklat. Kemudian dari warna merah ke coklat. Kemudian yang B ada identifikasi, bisa menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT. Yang kedua ada
spektrofotometri UV vis, kemudian bisa menggunakan IR, NMR, dan MS. Yang ke-10 yaitu isolasi steroid. Tahapan isolasinya yang pertama, ekstraksi dengan pelarut organik, kemudian pemurnian dengan KLT atau kromatografi kolom, kemudian dikristalisasi ulang, kemudian dilakukan uji pemurnian dan identifikasi. Selanjutnya yaitu yang ke-11, analisis struktur steroid. Yang pertama yaitu ada analisis struktur dilakukan dengan IR atau inframerah, mengidentifikasi gugus fungsi. Kemudian yang kedua ada NMR, yaitu melihat dari posisi atom dan kontigusi. Kemudian ada MS, yaitu menentukan berat molekul. Kemudian ada X-ray difraksi, yaitu menentukan struktur 3 dimensi. Selanjutnya yaitu masuk ke materi yang kedua, yaitu pengertian dari terpenoid. Terpenoid adalah senyawa organik alami yang tersusun dari unit isoprena, yaitu C5H8, dan merupakan turunan terpena yang telah mengalami modifikasi struktur. Terpenoid banyak ditemukan pada tumbuhan dan berperan sebagai komponen minyak atsiri serta sebagai senyawa bioaktif. Yang kedua yaitu tata nama terpenoid. Tata nama terpenoid didasarkan pada jumlah unit isoprena. Yang kedua ada struktur rangka karbonnya. Yang ketiga yaitu berdasarkan nama trivial yang telah umum digunakan. Penamaan sistematis yaitu mengikuti aturan UPAC, contohnya mentol, camphor, farnesol, fitol, kemudian delta karbon. Yang ketiga yaitu sifat terpenoid. Yang pertama ada sifat fisika, umumnya cair atau padat, kemudian berbau khas, tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik. Sifat kimianya mudah teroksidasi, mengandung gugus OH dan O atau epoksida, kemudian bersifat nonpolar hingga semipolar. Yang keempat, rumus umum terpenoid yaitu C5H8N. Yang kelima yaitu ada klasifikasi terpenoid. Yang pertama ada hemiterpenoid, yaitu C5, monoterpenoid C10, sesquiterpenoid C15, diterpenoid C20, sesterpenoid yaitu C25, kemudian triterpenoid C30, tetraterpenoid C40, kemudian polieterpenoid yaitu kemudian ada 6 macam-macam dari senyawa terpenoid. Yang pertama yaitu monoterpenoid, kemudian ada mentol dan linalol, kemudian ada sesquiterpenoid, contohnya vernazol atau artemisinin. Kemudian yang ketiga ada diterpenoid, contohnya fitol dan taxol. Yang keempat ada triterpenoid, contohnya squalena atau asam oleanalot. Kemudian yang kelima ada tetraterpenoid, yaitu delta karoten atau lycopene. Yang ketujuh yaitu kegunaan dari terpenoid, yaitu sebagai bahan obat, contohnya anti kanker, anti malaria, sebagai pewangi, perisa, antioksidan alami, dan hormon tumbuhan. Yang kedelapan yaitu biosintesis dari terpenoid. Yang pertama melalui jalur mevalonat atau MVA, yaitu sesquiterpenoid dan triterpenoid. Kemudian jalur MEP atau DOXP, yaitu monoterpenoid dan diterpenoid. Kedua jalur menghasilkan IPP atau yang disebut isopentenyl pirofosfat sebagai unit dasar. Kemudian yang ke-9 yaitu reaksi dan identifikasi terpenoid. Contohnya yang pertama yaitu reaksinya ada oksidasi, reduksi, dan siklisasi. Identifikasinya yaitu bisa dengan KLT, kemudian bisa menggunakan spektroskopi UV vis, IRR, atau NMR, atau MS. Yang ke-10 yaitu isolasi terpenoid. Diekstraksi dulu, itu dengan cara destilasi uap ataupun dengan maserasi, kemudian pemisahan kromatografi,
Kemudian dilakukan pemurnian kristalisasi. Yang ke-11 yaitu analisis struktur terpenoid, bisa menggunakan IR untuk melihat gugus fungsi, menggunakan NMR untuk melihat struktur dan stereokimia. Kemudian yang ketiga ada MS untuk melihat massa molekul, kemudian X-ray untuk melihat struktur 3 dimensi. Sekian materi yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.